wa huwal qawiyyul aziz. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menuntut disegerakan hari kiamat itu orang-orang yang tidak beriman dengannya, ai dengan hari kiamat. Mereka menuntut disegerakan terjadinya. Dan adapun orang-orang yang beriman, mushfiquna minha, mereka takut dari hari kiamat tersebut. Dan mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu benar-benar pasti, benar-benar terjadinya. Ala ketahuilah, kata Allah Azza wa Jalla, innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang berbantah-bantahan terkait dengan hari kiamat berada di dalam kesesatan yang jauh. Allah Azza wa Jalla latifun bi'ibadihi, maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha'u, Dia Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Dia Allah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir 18, masih ada tersisa pada pertemuan yang telah lewat. Pada ayat yang ke-17, di saat beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hujjah-hujjah Allah Azza wa Jalla adalah hujjah yang terang benderang, jelas, bukti terang benderangnya hujjah Allah Azza wa Jalla, diterimanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala oleh orang yang pada diri orang tersebut kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kaidah dan dasar hujjah ini. Pertama adalah Alkitab, ini yang sudah dibahas. Yang kedua adalah Al-Mizan, neraca keadilan, yang kita ambil pada sore hari ini. Kata beliau, wa ammal mizanu fahuwal adlu. Adapun neraca yang dimaksud di dalam firman Allah Azza wa Jalla adalah al-adl, keadilan. والإعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح. Al-i'tibar yaitu hasil yang diperoleh melalui sebuah qiyas yang sahih, peneluran qiyas yang sahih, dan akal yang rajih, yang kuat. Fakullu dalailil aqliyah minal ayatil ufuqiyah wan nafsiyah wal i'tibaratus syar'iyyah wal munasabat wal ilal wal ahkam wal hukum dakhilatun fil mizan. Semua bentuk dalil-dalil akal yang terdapat di dalam Al-Quran, dari ayat-ayat yang bersifat ufukiyah di alam atau yang ada pada diri kita,
atau pandangan-pandangan syariat asy-syar'iyyah ditinjau dari sisi syariat, atau al-munasabat, kejadian-kejadian dalam waktu tertentu atau peristiwa-peristiwa, wal ilal wal ahkam wal hukum, sama maknanya, dakhilatun fil mizan. Semuanya ini masuk dalam kategori al-mizan, timbangan, neraca. Jadi ketika kita menemukan di dalam hidup ini atau di dalam agama kita ada dalil-dalil akal. Bagaimana bentuk dalil akal itu? Kejadian yang ada di alam. Maka ini menjadi neraca, penimbang. Akan disebutkan menimbang apa? Alladzi anzalahu Allahu Ta'ala wa wada'ahu baina ibadi. Yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya dan diletakkan oleh Allah di tengah-tengah hambanya. Liyazinu bihi ma asbatahu wa ma nafahu minal umur. Dengan neraca itu, hamba-hamba ini bisa menimbang apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditiadakan oleh Allah dari perkara-perkara hidup. Barakallahu fikum. Sebagaimana contoh yang banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di saat kemudian menggugat para penyembah-penyembah berhala dengan dalil akli, dengan nalar yang benar-benar sehat. Bagaimana contohnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan perbuatan menghancurkan berhala-berhala yang banyak dimiliki oleh sang raja, lalu menyisakan yang paling besar. Ada tujuan yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyisakan Tuhan yang paling besar, yaitu menggugat mereka, menghujah balik kepada mereka. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyuruh, tanyakan kepada yang paling besar. Kira-kira apa tanggapan mereka? Barakallahu fikum. Ternyata mereka mengakui kalau Tuhan yang paling besar ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan Tuhan-Tuhan kecil yang dihancurkan. Dalil akliyah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi dengan itu hamba ini bisa menimbang apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah nafikan. Wa ya'rifu bihi sidqa ma akhbara bihi wa akhbarat bihi rusuluh. Dengan neraca itu, mereka hamba-hamba ini mengetahui kejujuran apa yang diberitakan oleh Allah dan apa yang diberitakan oleh para rasul. Mimma kharaja an hadzainil amrayn anil kitab wal mizan wa ma qila innahu hujjatun aw burhanun aw dalilun aw nahwu dzalik minal ibarat fa innahu batilun mutanaqidun qad fasadat usuluhu wan hadamat mabanihi wa furu'uhu. Kata beliau, adapun hujjah-hujjah yang keluar dari dua perkara landasan ini, keluar dari Alkitab dan keluar dari neraca keadilan. Wa ma qila innahu hujjah, dikatakan bahwa ini adalah hujjah, dikatakan ya, bahwa ini adalah hujjah atau burhan, dalil, bukti atau dalil, atau ungkapan-ungkapan
fa innahu batilun. Apapun ungkapan yang keluar, hujjah yang datang, tetapi lepas dari Alkitab, lepas dari Al-Mizan, maka hujjah ini disebut batilun dan mutanaqidun, saling tolak belakang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, qad fasadat usuluh. Hujjah yang batil dan bertentangan itu otomatis keluar dari prinsip yang sudah rusak. Hancur pondasi-pondasinya dan cabang-cabangnya, kata beliau. Masih ingat kita dalam pembahasan di atas bahwa hujjah-hujjah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir setelah terang benderang al-haq itu adalah hujjatun dahidah di hadapan Allah. Kemudian beliau menyebutkan, hujjah yang terang benderang itu berdiri di atas dua dasar, yaitu Alkitab dan Al-Mizan. Sudah lewat pembahasannya. Semua hujjah-hujjah yang keluar dari pondasinya Alkitab dan Al-Mizan, maka hujjah itu adalah batil, mutanaqid, bertentangan. Walaupun nanti diperhias dengan berbagai macam bentuk hiasan, ucapan yang diperindah dengan kata-kata dan lafaz-lafaz, akan beliau sebutkan barakallahu fikum. Maka ini adalah hujjah batil, kemudian mutanaqid, saling bertentangan. Kenapa saling bertentangan? Kenapa hujjah ini batil? Karena pondasinya sudah rusak, dasar-dasarnya sudah rusak, cabang-cabangnya pun sudah hancur. Kata beliau kemudian menjelaskan, yang mengenal ini, yang mengetahui ini semua, ya'rifu dzalika man khabaral masaila wa ma'akhidhaha wa arafa tamyiza baina rajihil adillah wa marjuhiha wal farqa bainal hujaji wasyubahi. Yang mengenal ini semua adalah yang mengilmui tentang orang-orang yang berilmu tentang permasalahan, orang-orang yang berilmu tentang persoalan, mengenal perbedaan antara hujjah-hujjah yang kuat dan hujjah-hujjah yang tidak kuat, mengetahui perbedaan antara hujjah dan syubhat. Wa amma man igtarra bil ibarat al muzakhrafah wal alfadhil mumawwihah wa lam tanfut basiratuhu ila al ma'na al murad fa innahu laysa min ahli hadha sya'n. Adapun orang yang tertipu dengan ibarat, ungkapan-ungkapan yang dihiasi dengan lafaz-lafaz yang masih mumawwihah, lafaz-lafaz yang masih samar-samar dan belum terbukti, belum tertuju pandangannya kepada makna yang benar, maka sungguh dia bukan orang yang ahli dalam bidang ini, wala min fursani hadzal maidan, dan bukan menjadi orang yang tokoh di dalam lapangan ini. Fawifaquhu wa khilafuhu siyan. Sama antara mencocoki dan khilaf bersamanya adalah sama. Dia mencocoki atau dia tidak mencocoki dalam pandangan orang yang seperti ini siyanun, yaitu sama. Tidak ada perbedaannya. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Berarti berada di dalam kebimbangan dan kebingungan dengan hujjah batilah, hujjah batil yang mereka jadikan untuk membantah kebenaran barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan,
thumma qala ta'ala mukhawwifan lil musta'jilina liqiyamis sa'ah al-munkirina laha. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan rasa takut kepada orang-orang yang meminta segera terjadinya hari kiamat dan kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Tahukah Anda, jangan-jangan hari kiamat itu dekat. Allah menyebutkan demikian, laisa bima'lumin waqtuha, laisa bima'lumi waqtiha wa bu'diha. Waktunya tidak diketahui. Jauhnya juga tidak diketahui. Wala mata taqum. Dan juga kapan terjadinya hari kiamat itu laisa bima'lumin, tidak diketahui. Fahiya fi kulli waqtin mutawaqqi'un wuqu'uha. Setiap waktu mungkin bisa terjadi. Mukhawwifun wajbatuha. Dan menakutkan, barakallahu fikum, terjadinya, pasti akan terjadi. Mutawaqqi'un wuqu'uha. Dan juga menakutkan ketika terjadinya. Ini semestinya yang ada. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla melangsungkan dengan firman-Nya, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha inadan wa takdziban wa ta'jizan li rabbihim. Mereka meminta disegerakan terjadinya hari kiamat. Ini adalah bentuk penentangan, bentuk pendustaan, bentuk ta'jiz, yaitu melemahkan Rabb mereka. Jadi kata-kata ta'jizan li rabbihim menganggap Rabb mereka itu tidak mampu. Sehingga mereka menantang, minta disegerakan hari kiamat. Adapun walladzina amanu musfiquna minha ay khaifun li imanihim biha wa ilmihim bimashtamalat alaihi minal jazai wal a'mal. Adapun orang-orang yang beriman takut dengan hari kiamat itu terjadi. Kenapa mereka takut, barakallahu fikum? Ketakutan mereka karena iman mereka terhadap hari kiamat. Kedua, karena pengetahuan mereka apa yang terjadi pada hari kiamat itu dari pembalasan amalan-amalan. Jadi orang yang beriman takut, barakallahu fikum. Sementara orang-orang kafir nantang. Kapan datangnya hari kiamat? Orang-orang beriman tahu kalau pada hari kiamat itu tentu akan terjadi pembayaran amal-amal. Kedua, wa khaufihim, dan ketakutan mereka lima'rifatihim rabbi rabbihim. Karena mereka mengenal Rabb mereka. Karena mereka tahu Rabb mereka. Sehingga mereka takut adanya hari kiamat tersebut. Alla takuna a'maluhum munjiyatan wala mus'idatan. Mereka takut kalau amal-amalnya itu tidak menyelamatkan mereka dan tidak membahagiakan mereka. Tapi orang-orang kafir dengan angkuh dan sombong, dengan penuh penentangan, menantang kedatangan hari kiamat tersebut. Orang-orang beriman, barakallahu fikum, takut akan terjadinya. Karena dia tahu bahwa hari kiamat itu adalah hari pembalasan. Kedua, mereka tahu karena mereka mengenal Rabb mereka. Mereka takut, barakallahu fikum, kalau amalan-amalan yang mereka lakukan tidak menyelamatkan mereka dan tidak membahagiakan mereka. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah berfirman, wa ya'lamuna annahal haq. Mereka mengetahui kalau hari kiamat itu benar-benar terjadi. Alladzi la miryata fihi wa la syakkun ya'tari.
La miryata fi wala syakka ya'tari. Kata beliau, yaitu tidak ada keraguan padanya. Tidak ada dihinggapi sedikit pun keraguan. Ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati ay ba'da mamtaru fiha marur rusula wa atba'ahum bi itsbatiha. Ketahuilah, orang-orang yang mendebatkan terkait dengan hari kiamat, ba'da mamtaru fiha, setelah mereka memperdebatkan hari kiamat itu, mereka mendebat para rasul dan pengikut para rasul itu bi'itsbatiha, untuk kemudian mendatangkan hari kiamat itu. Keangkuhan dan kesombongan, barakallahu fikum. Orang yang memperdebatkan hari kiamat itu la fi dhalalin ba'id, sungguh berada di dalam kesesatan yang jauh. Fi ghayatil bu'di anil haqqi, pada puncak kejauhan dari kebenaran. Wa ayyu bu'din ab'ad mimman kadzdzaba bid-dar allati hiya daru 'ala al-haqiqah wa hiya ad-daru allati khuliqat lil baqa'id da'im wal khuludis sarmadi wa hiya darul jazaa allati yudhhirullahu fiha 'adlahu wa fadlahu. Wa ayyu bu'din, kejauhan yang mana lebih jauh lagi dari orang yang mendustakan hari ad-dar, yaitu mendustakan negeri. Yang negeri ini adalah negeri yang sebenarnya. Negeri ini diciptakan untuk kekekalan. Negeri ini diciptakan untuk tempat yang abadi, yaitu darul jaza, negeri pembalasan, yang Allah menampakkan pada negeri itu keadilan dan karunia-Nya. Ya, adakah yang lebih jauh lagi kesesatannya dari orang yang mendustakan negeri akhirat ini? Adakah, barakallahu fikum? Wa innama hadhihi ad-dar binisbati ilaiha karakibin. Maka negeri dunia ini dibanding dengan negeri akhirat, wa innama hadhihi ad-dar binisbati ilaiha, negeri dunia dibanding dengan negeri akhirat ini, permisalannya kita karakibin, seperti orang yang sedang berkendaraan pergi. Ya. Qala fi dhilli syajaratin. Lalu dia turun sesaat, tidur di bawah pepohonan. Dhil, di bawah naungan pohon. Qala, dia kailulah, tidur sesaat. Thumma rahala wa tarakaha. Lalu dia berangkat pergi dan meninggalkan pohon itu. Permisalan kita di kehidupan dunia dan akhirat ini seperti orang yang sedang berkendaraan. Perjalanan yang sangat jauh. Lelah, capek, ngantuk, berteduhlah dia di sebuah pohon. Ya, kemudian tidur sesaat. Lalu setelah itu melangsungkan perjalanan. Wahia daru uburin wa mamar, la mahal istiqrar. Jadi kata beliau, negeri ini adalah negeri perjalanan, bukan negeri kekekalan. Berarti, barakallahu fikum, kehidupan sementara adalah di dunia ini. Keabadian ada di akhirat kelak. Adakah orang yang paling jauh tersesatnya dibanding dengan orang yang mendustakan negeri akhirat? Ternyata tidak ada, barakallahu fikum. Fasaddaqu fid daril mudmahallah alfaniyah. Mereka membenarkan adanya negeri yang akan hancur dan binasa ini. Haitsu
ra'auha, mereka percaya. Wa syahaduha, dari sisi karena mereka lihat negeri dunia ini hijau. Wa syahaduha, mereka menyaksikannya. Wa kadzabu bid-daril akhirah, dan mereka mendustakan negeri akhirat. Allati tatawatarat bil ikhbari anha al-kutubul ilahiyah war rusulul kiramu atba'uhum alladhina hum akmalul khalqi uqulan wa aghrazuhum ilman wa a'zamuhum fatanatan wa fahma. Kata beliau, negeri yang telah mutawatir berita-berita tentang negeri ini. Apa yang memberitakannya? Al-kutubul ilahiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya telah memberitakan akan adanya hari akhirat. Para rasul dan para pengikut mereka dari kalangan para ulama warasatul anbiya menginformasikan akan adanya hari kiamat ini, hari akhirat ini. Sementara para rasul dan para pengikutnya itu adalah orang yang paling sempurna akalnya, paling deras ilmunya, dan paling tinggi dan besar tingkat kecerdasan dan kepemahamannya. Ya, ini para nabi dan rasul menceritakan akan adanya hari akhirat, tetapi mereka mengingkarinya. Barakallahu fikum. Adakah kesesatan yang lebih jauh lagi dari orang yang mengingkari negeri akhirat, lalu kemudian tertipu dengan negeri dunia? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena tertipu dengan negeri dunia inilah mereka mengeluarkan tantangan terhadap hari kiamat. Yasta'jil, meminta disegerakan terjadinya hari kiamat. Sementara orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, mereka takut. Takut karena pada hari itu ada pembalasan, ada pengganjaran amal. Mereka takut karena mereka mengerti tentang Rabb mereka. Mereka khawatir amal-amal yang mereka kerjakan itu tidak menyelamatkan dan tidak pula membahagiakan mereka. Jauh perbedaannya. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikianlah Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada hambanya bahwa ternyata hamba-hamba itulah yang sesungguhnya mencari jalan kesesatan. Sudah cukup Allah Azza wa Jalla menjelaskan, menerangkan, menampilkan hujah-hujahnya. Hamba itulah yang menolaknya terang-terangan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau bersusulan warna-warni peringatan Allah di muka bumi ini, memang kita mengatakan pantas, wajar. Karena hamba itulah yang telah menantang hukuman Allah Azza wa Jalla itu terjadi. Kita berharap keberadaan kita yang Allah telah berikan taufik untuk mempelajari ilmunya dan mengamalkannya bisa menjadi pengerem sehingga azab itu tidak menyeluruh. Barakallahu fikum. Ya, di depan mata kita virus kecil yang Allah Azza wa Jalla turunkan telah menggoyangkan kehidupan hamba di muka bumi ini. Agar hamba ini benar-benar menyadari mereka itu tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Merekalah yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk kecil sekali yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla sudah, barakallahu fikum, berpotensi menghancurkan, meluluhlantahkan kehidupan mereka di dunia. Perekonomian mereka terganggu, kesehatan mereka terganggu, aktivitas mereka semuanya terganggu. Cuma makhluk kecil, barakallahu fikum.
Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sekali lagi tidak ada yang akan mengangkat itu semua kecuali kelurusan hamba, dan orang-orang yang lurus di muka bumi ini adalah sangat-sangat sedikit. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan al-ghuraba, orang-orang yang sedikit itu, barakallahu fikum, minimal bisa menjadikan musibah bila turun menjadi sebuah lapangan usaha. Kita berharap dengannya bisa terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, dengan ujian itu kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.